Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di perkuliahan ergonomi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manual handling atau pengangkatan benda secara manual. Kita juga sudah melakukan evaluasi terkait dengan NAB yang dikeluarkan oleh Permen 5 tahun 2018. Kemudian kita juga sudah melakukan perhitungan dengan rumus NIOSH ya, atau kita sebut sebagai Recommended Weight Limit atau RWL, dan juga lifting index. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan NIOSH ya, dengan materi yang sedikit berbeda, yaitu Revised NIOSH Lifting Index ya. Artinya di sini persamaan NIOSH yang kemarin sudah kita pelajari itu akan coba kita detailkan lagi ya, asumsi-asumsi yang ada kita coba untuk hilangkan satu persatu. Jadi capaian pembelajaran untuk hari ini adalah kita mampu untuk melakukan perhitungan Composite Lifting Index atau Revised NIOSH Lifting Index. Oke. Nah, ada beberapa asumsi yang akan kita hilangkan ya. Nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah kemarin waktu teman-teman melakukan perhitungan, asumsi pertama adalah antara origin dan destination ya. Teman-teman sudah paham ya apa itu origin dan destination. Origin itu adalah pada saat mengambilnya kemudian meletakkannya, itu namanya destination. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang kemarin ya, yang NIOSH yang pertama itu antara origin dan destination itu posisinya itu sama. Artinya mengambil kemudian meletakkannya itu sama, baik itu V-nya maupun H-nya itu sama posisinya. Sedangkan kalau kita lihat ya, pengangkatan benda di dunia nyata ya, real life ya, artinya ya tidak hanya cerita gitu ya, itu pasti tidak mungkin ya, mungkin tapi itu jarang ya. Jadi kita mengambil dan meletakkan itu dalam satu posisi yang sama, itu kan agak mustahil gitu ya, biasanya mesti berbeda. Contohnya di gambar ini ya, mengambilnya itu di rak yang paling bawah, kemudian ketika dia meletakkan itu lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi ya, yang semula posisinya artinya berbeda. Di sini V-nya jelas berbeda, hanya mungkin juga berbeda. Nah, itu adalah asumsi pertama yang kemarin disamakan. Nah, untuk revised lifting index itu asumsi ini akan dirubah, artinya ini dipertimbangkan untuk berbeda ya antara posisi origin dan destination. Itu satu ya. Nah, yang kedua adalah kalau teman-teman perhatikan yang kemarin itu pekerjaannya itu hanya satu saja yang dinilai ya, pekerjaannya hanya satu saja, artinya satu jenis pekerjaan. Jadi misalkan meletakkan satu benda itu ya posisinya itu saja gitu ya. Padahal kalau kita lihat pekerjaan itu biasanya lebih dari satu pekerjaan yang sama, atau kita sebut sebagai multitask, bukan single task. Single task itu maksudnya misalkan ya, yang pertama itu mengangkat benda dari sini kemudian meletakkan ke sini. Yang kedua itu sama, mengambil dari sini dan meletakkan ke sini. Padahal kan bisa jadi pekerjaan yang kedua itu ngambilnya dari rak yang kedua. Ya, meletakkannya bisa jadi ke yang lebih tinggi. Yang ketiga nanti berbeda lagi, yang keempat nanti berbeda lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai multitask. Nah, kalau kemarin itu kita pertimbangkan satu pekerjaan itu sama ya. Jadi selamanya itu dia melakukan pekerjaan yang sama. Sedangkan pada kenyataannya jarang sekali ada pengangkatan itu yang posisinya sama ya, atau satu pekerjaan yang sama dilakukan secara terus-menerus ya. Idealnya adalah selalu pengangkatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu posisinya pasti berbeda. Maka itu namanya adalah kita sebut sebagai multitask ya. Kalau kemarin single task, sekarang menjadi multitask. Itu adalah asumsi yang kedua yang sekarang kita pertimbangkan untuk kita hitung ya. Artinya dengan dua asumsi tadi itu diharapkan bisa menjadi ideal, lebih ideal lagi untuk perhitungannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, sebagai contoh ini adalah pekerjaan pengangkatan secara manual. Ini adalah conveyor ya teman-teman ya. Jadi ini belt conveyor ya. Kemudian dari belt conveyor ini kemudian diangkat secara manual oleh si pekerja ini ke atas palet ya. Ini palet. Nah, palet ini isinya adalah tumpukan box ya. Jadi pekerjaannya mengambil dari sini ya, dari
uh, belt conveyor, kemudian meletakkan ke palet. Nah, tentunya pertama ya, antara origin, ini kan origin ya, mengambilnya kan origin, dengan destination itu tentunya posisinya berbeda. Ya, ketinggiannya berbeda atau V-nya berbeda, hanya juga mungkin berbeda. Ya, jadi pada saat mengambilnya itu dia di sini ya, tingginya ada 50 cm, sedangkan ketika meletakkan untuk yang pertama ya, itu tingginya hanya 10 cm, artinya berbeda ya. Maka asumsi pertama tadi harus kita pertimbangkan gitu ya. Yang kedua, pekerjaan pertama mungkin dia mengambil dari sini ke bawah, tapi bagaimana dengan pekerjaan yang kedua? Kan namanya box kan ya, ditumpuk terus sampai ya, maka di sini ada 5 pekerjaan yang berbeda ya. Pertama itu di layar yang pertama, kemudian ketika yang pertama sudah penuh nanti pindah ke layar kedua, tentunya lebih tinggi ya, di sini 50 cm tingginya, kemudian yang ketiga itu 70 cm, yang keempat itu 90 cm sampai 120 cm. Artinya ini adalah multitask, bukan single task ya. Jadi ada pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kira-kira begitu ya. Asumsi kedua juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Oke. Nah, untuk perhitungannya sendiri ada rumus seperti ini ya. Rumus seperti ini adalah CLI yang akan kita cari, Composite Lifting Index ya. Kalau kemarin kan hanya lifting index biasa, nah sekarang adalah Composite Lifting Index. Nah, rumusnya teman-teman bisa baca di sini ya, mungkin sedikit membingungkan rumusnya ya, tapi nanti kita akan coba aplikasikan perhitungannya nanti, mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Ini delta LI lifting index, kemudian FILE, FI itu frequency independent lifting index ya. Oke, nanti kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas ini langsung ke contoh nyata. Nah, ini adalah worksheet composite lifting index ya. Teman-teman nanti bisa buat seperti ini ya, untuk mempermudah, untuk menjabarkan rumus yang cukup kompleks tadi ya. Cuma kita akan coba sederhanakan. Nah, kita akan coba menyelesaikan ya persoalan yang nyata ini ya. Yang nyata seperti ini ya. Ini adalah pengangkatan secara manual seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ada 5 jenis pekerjaan di sini ya. Artinya dia multitask ya. Multitask, ada 5 pekerjaan, kemudian antara destination dan origin juga berbeda gitu ya. Ke conveyor, ke palet ya. Tadi sudah jelaskan. Nah, ada 3 tahap teman-teman ya untuk melakukan perhitungan composite lifting index atau reverse Naish lifting index. Yang pertama adalah seperti biasa ya, mengukur dan mencatat variabel pekerjaannya. Kemudian berikutnya adalah menghitung ini multiplier dan FIRWL, STRWL dan seterusnya ya, untuk masing-masing pekerjaan. Kemudian yang ketiga ini baru kita melakukan perhitungan CLI dengan rumus yang tadi kita coba jabarkan lebih sederhana. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Nanti silakan perhatikan agar teman-teman nanti bisa melakukan perhitungan juga ya dengan kasus yang berbeda. Saya rasa mudah. Nah, yang pertama kita harus melakukan pengukuran dan mencatat variabel pekerjaan. Jadi teman-teman kalau ini ya, kalau case yang real ya, case yang real, maka teman-teman itu melakukan pengamatan ya, melakukan pengamatan ke lapangan. Teman-teman bisa mengambil videonya atau melakukan capture, kemudian pekerjaan ini benar-benar teman ukur ya. Misalkan seperti ini, maka teman-teman benar-benar mengukur ketinggiannya berapa, menggunakan meteran itu teman-teman mengukur ya. Misalkan hanya itu teman-teman juga mengukur secara langsung gitu ya. Jadi semua data itu kita ukur. Nah, untuk bebannya diapakan ya, ditimbang gitu ya. Kalau kita mau membutuhkan data untuk beratnya berapa ya, kita timbang, kita ambil, kita timbang ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi benar-benar kita ukur. Nah, hasil dari pengukurannya itu ya coba dicatat di sini ya. Misalkan di sini beratnya sudah diketahui di sini, karena ini sama ya, boxnya isinya juga sama, maka semuanya 18 kilo ya. Ini 18, rata-ratanya 18, kemudian maksimalnya juga 18 ya. Ini hanya berdasarkan pengukuran itu origin itu 21 cm ya. Ini 21 cm itu berarti dari sini ya. Dari sini kemarin teman-teman sudah
Bisa ya mengukurnya dari sini ke, ya ini titik beratnya sini ya, itu adalah 20 cm. Kemudian dari sini ke sini ya, ke sini itu adalah 23 ya, ke 23 ya, itu berdasarkan pengukuran. Jadi antara origin dan destination ternyata hanya berbeda ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tergantung dari hasil pengukurannya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita masukkan data V-nya ya. V itu adalah ada origin dan destination ya. Maka kita cek di sini untuk originnya ya. Originnya itu adalah ini 50 cm ya. Jadi kita masukkan 50 cm. Kemudian untuk destinationnya ya, ini karena pekerjaan yang pertama, ini kan nanti ada 5 pekerjaan ya. Nah, pekerjaan pertama itu kita lihat ini ketinggiannya adalah ini 10 cm ya ketinggiannya ya. Maka kita tulis di sini 10 cm ya. Kemudian jarak vertikal ya. Jarak vertikal atau D. Ya. Ingat D itu apa? D itu adalah perbedaan ketinggian ya. Perbedaan ketinggian antara destination dan origin ya. Jadi di sini 50, kemudian di sini 10, sehingga dia 40 cm. 40 cm ya. Kemudian sudut asimetrinya ya. Sudut asimetrinya di sini tidak diketahui ya. Kalau misalkan teman-teman melakukan pengukuran langsung, teman-teman harus mengukur ya. Tapi kalau dilihat dari gambar ini, dia tidak ada sudut sama sekali ya. Untuk yang destinasinya. Untuk originnya saya rasa kalau tekniknya seperti ini, dia akan balik badan, kemudian tidak ada sudut juga, sehingga dia akan menghadap lurus ke sini. Maka ini asumsinya adalah 0 ya. Oke, kemudian rata-rata pengukurannya ini juga tidak diketahui, kita asumsikan saja ya. Untuk frekuensinya, untuk per menitnya anggap saja satu ini ya, satu baris itu 1 menit ya. Anggap saja satu layer ini 1 menit, sehingga untuk pekerjaan pertama itu ada 5 tumpukan, ada 5 box ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini frekuensinya adalah 5. Oke, kemudian durasinya itu sudah diketahui 2 jam. Untuk couplingnya itu karena dia box ya, box sebenarnya cukup nyaman, tapi tidak terlalu nyaman juga ya, karena kalau good ya itu boxnya itu ada ininya, ada handle-nya ya, ada lubangnya untuk handle gitu ya, sehingga untuk ngangkat itu mudah. Nah, ini kan meskipun permukaannya cukup nyaman, tapi dia tidak terlalu baik ya, jadi bolehlah kita sedang atau fair ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya untuk pekerjaan yang kedua ya. Kedua ini juga sama ya, juga sama. Kemudian hanya untuk origin saya rasa sama ya, V-nya juga sama karena dia berasal dari tempat yang sama ya. Kemudian untuk destination itu hanya itu adalah sama ya, sama 23, karena H itu kan tidak terkait dengan ketinggian ya, ini sama. Kemudian untuk V-nya itu yang kedua ya, ini pekerjaan kedua itu yang ini, V-nya adalah 50 cm ya, 50 cm. Kemudian D-nya ya, D-nya itu karena dia ini ya, karena dia sama ya, 50 ini 50, maka tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan ketinggian. Kemudian sudut asimetrinya ya, sudut asimetrinya juga sama. Begitu juga dengan frekuensinya kan sama ya, semuanya 5. Durasinya juga sama, couplingnya juga sama. Oke ya, kita lanjutkan yang ketiga ya. Ini sama, masih sama. Ini juga sama ya, ini kan sama ya, ini sama, ini juga sama ya. Yang berbeda hanya V-nya ya, V dan D-nya. V-nya itu dia pekerjaan yang ketiga, V-nya adalah 70 cm ya, 70 cm. Kemudian untuk D-nya perbedaan ketinggian 70 dengan 50 20. Kemudian ini
sama ya, semuanya sama ini. Oke, sama ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya untuk yang pekerjaan keempat dan kelima ya. Uh, kita akan coba praktekkan untuk yang sampai pekerjaan ketiga dulu ya. Oke ya, langkah pertama sudah kita lakukan, sekarang langkah kedua ya. Langkah kedua itu kita melakukan perhitungan ya. Kita melakukan perhitungan untuk LC-nya kita asumsikan 23 kg ya. Ini ketetapan, kemudian artinya ini sama semua ya. Ini sama semua 23. Kemudian HM sekarang kita hitung HM-nya. Horizontal multiplier, ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. HM 25 per H. Nah, perhatikan di sini, teman-teman ya. Hanya ini kan ada dua ya. Ada origin dan destination. Ya, yang diambil yang mana? Yang dimasukkan ke rumus yang mana? Apakah dua-duanya dihitung? Ya, jawabannya adalah kita harus mengambil yang memiliki risiko tertinggi. Jadi the worst case ya yang kita ambil ya, artinya yang risikonya paling tinggi. Nah, risiko yang paling tinggi itu apa? Kalau semakin kecil RWL itu kan semakin berbahaya ya, kan batasnya lebih kecil kan lebih berbahaya dalam pengangkat ya. Maka di sini karena pembaginya adalah H, jelas ya, yang kita akan memilih yang H-nya itu lebih besar. Karena nanti kalau H-nya itu lebih besar, maka nanti HM-nya akan lebih kecil sehingga lebih bahaya ya. Jadi kita cek di sini hanya 21 dan 23 lebih besar 23, maka kita masukkan yang 23. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti yang lain juga sama ya, the worst case yang kita ambil. Ya risiko terburuk ya yang kita ambil. Oke, ini kita masukkan rumusnya 25 per H ya teman-teman ya. Hanya tadi kita ambil yang besar. Oke, kemudian V-nya ya, kita lanjutkan ya. V-nya rumusnya adalah ini ya, VM. Oke. 1 minus 0,003 dikalikan dengan itu tanda absolut ya, absolut atau mutlak V minus 75 ya, V minus 75. Nah, V-nya juga berbeda ya, V-nya juga berbeda, kita ambil yang mana V-nya ya. Kalau ini V sama ya, kalau ini semakin besar V semakin ini kan apa namanya, pengurang ya, pengurang, maka semakin besar pengurang ya, semakin besar pengurang itu semakin semakin besar pengurang tentunya nanti menghasilkan semakin kecil gitu ya, semakin besar pengurang semakin kecil. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat di sini kalau V-nya itu lebih besar ya. Kalau V-nya itu lebih besar karena dia pengali dengan ini ya. Kalau V-nya lebih besar, otomatis nanti ya pengurangnya akan lebih. Kalau V-nya lebih besar, kalau V-nya lebih besar, pengurangnya nanti akan lebih besar ya, lebih besar. Kalau ininya lebih besar ya, maka nanti VM-nya lebih kecil. Artinya V-nya yang lebih besar yang kita ambil, gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu ininya caranya. Oke, V-nya yang lebih besar adalah 50 ya. Maka ini yang kita masukkan adalah yang 50-nya. Oke. Kemudian minus 75 ya teman-teman ya. Minus 75. Oke. Oke, M-nya sudah kita ketahui. Kemudian sekarang DM ya, distance multiplier ya. Ini kita masukkan
rumusnya 0,82 ditambah dengan 4,5 per D ya, D nya 40. Oke, kemudian AM nya ya, AM karena sama ya, AM ini AM ya, AM 0 ya, 0 ini nanti hasilnya pasti 1 minus 0 ya, ini kan perkaliannya 0 ya, ini maka ini pasti 0 ya. Kemudian CM ya, CM itu kita lihat di tabel ya, kita lihat di tabel CM ya. CM ya, tadi V nya kan berapa tadi, V nya itu kan V-nya kan kurang ya, kurang dari 75 ya. Kurang dari 75 ini, kemudian ininya sedang ya. Maka ini 0,95. Oke, 0,95. Oke, kita bisa masukkan ini ya, FIRWL. FIRWL itu adalah frekuensi independent recommended wake limit. Artinya apa? Frekuensi independen, belum mempertimbangkan multitask ya. Artinya ini frekuensinya masih sekali. Maka ini nanti dikalikan dengan FM, jadinya adalah ya apa namanya, multitask. Nah, ini kita kalikan dulu. Ya. Ini kemudian kali ini juga ya. Kali ini juga. Sorry ya, ini harusnya 1 nih ya. AM-nya tadi 1 ya. Kali ini tadi harusnya 1 ya. Kan 1 minus ini ya, jadi harusnya 1. Oke, FIRWL sudah kita ketahui. Kemudian sekarang FM ya. FM itu kita lihat dari tabel ya, FM. FM tadi per menitnya itu 5 kali ya. 5 kali, kemudian durasinya 2 jam. 2 jam itu masuk ke sini ya. Masuk ke sini, kemudian V-nya kurang dari 75, berarti 0,6 ya. 0,6. 0,6. Nah, kemudian ya STRWL atau single task RWL-nya adalah ya FIRWL dikalikan dengan ini kali. Oke. Kemudian FILE ya, frekuensi independent lifting index ya. Itu sama dengan L ya. L itu ini ya tadi ya. L dibagi FIRWL. FIRWL itu ini ya. Oke, kemudian STLI ya. STLI single task lifting index ya. Itu adalah beratnya dibagi dengan ini single task recommended wake limit. Oke.
Oke, ini nomor pekerjaan baru. Sementara kita tulis 1 ya, karena kita belum tahu. Nanti nomor pekerjaan baru itu akan kita lihat mulai dari yang paling besar ya, STLI terbesar ya, sampai ke kecil gitu ya. Nanti kita urutkan. Jadi belum tentu ini yang nomor 1 nanti akan jadi nomor 1, tergantung dari urut-urutannya ya, tergantung dari urut-urutannya. Oke ya. Ini biar lebih cepat, nanti saya akan menghitung, kemudian nanti akan langsung ada angkanya. Baik, ya, jadi untuk yang pekerjaan kedua hasilnya ada seperti ini ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa jadi akan menemukan ya, menemui kasus seperti ini ya. Jadi karena ini DM-nya ya, DM-nya itu untuk pekerjaan yang kedua itu DM-nya itu adalah 0 ya, D-nya 0, maka kan tidak terdefinisi ya. Ya, tidak terdefinisi, maka kalau teman-teman baca ya bukunya Tarwaka ya, untuk kasus case seperti ini ya, maka D-nya itu atau DM-nya itu bisa diasumsikan ya, langsung diasumsikan angkanya itu adalah 1 ya. Jadi seperti ini ya, seperti AM tadi ya, sudut tadi 1 itu melambangkan ini, melambangkan tidak ada risiko ya, normal gitu ya. 1 kan normal ya, maka di sini juga sama ya, DM, karena tadi kan D itu kan perbedaan antara destination dan origin ya. Jadi kalau misalkan 0 artinya perbedaannya rendah, tidak ada apa namanya gerakan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Artinya kan nyaman ya, ergonomis ya, tidak ada upward lifting di sana kan. Nah, maka bisa diasumsikan 1 ya. Sebenarnya bukan hanya 0 saja, tapi untuk 25 cm ke bawah itu menurut buku Tarwaka itu diasumsikan menjadi 1. Maka ini kita bisa langsung ganti menjadi 1 saja ya. Oke. Nah, maka hasilnya nanti semuanya seperti ini. Oke ya. Ini untuk pekerjaan kedua ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa nomor barunya ini kita rubah menjadi nomor yang STLI-nya itu tertinggi ke yang terendah. Nah, kebetulan ini sama ya. Yang 1 tetap, ini juga tetap. Misalkan ini yang pekerjaan kedua ini lebih besar gitu ya. Maka ini menjadi pekerjaan pertama. Nah, karena ini kebetulan sama ya. Kebetulan sama, maka ya tetap ya, pekerjaan 1 tetap nomor pekerjaan 1, yang pekerjaan kedua juga sama tetap. Oke ya, untuk frekuensinya tadi masing-masing 5 ya, masing-masing 5. Oke, kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan untuk CLI-nya. Ini nanti harusnya karena ada 5 pekerjaan, harusnya ini dilanjutkan semuanya ya. Nanti teman-teman coba kalau misalkan dilanjutkan nanti hasilnya seperti apa ya, pekerjaan ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah, kita coba dulu ya agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, kemudian ini ya, kita masukkan rumusnya di sini ya. Pertama STLI-nya itu ini STLI 1 ya. STLI 1 itu adalah STLI untuk nomor pekerjaan baru yang pertama. Jadi ini ya, jadi yang dilihat itu adalah ininya, karena ini kebetulan nomor pekerjaan barunya yang pertama itu yang nomor pekerjaan yang pertama, tidak ada perbedaan, maka yang kita masukkan adalah ini. Oke, yang kebetulan ya. Oke, berikutnya untuk delta Fili 2 ya, delta Fili 2 itu rumusnya adalah FILI 2 ya. FILI 2 itu adalah FILI ya, ini ya, FILI untuk nomor pekerjaan yang kedua, nomor pekerjaan baru yang dilihat ya. Ini kebetulan sama saja ya, maka ini kita masukkan. Oke, kemudian dikalikan dengan 1 per, nah ini perhatikan teman-teman, di sini ada FM, indeksnya ada 1,2. Maksudnya apa? Maksudnya adalah frekuensi multiplier ya. Untuk F-nya itu adalah gabungan antara F1 dengan F2 ya. Jadi F untuk pekerjaan pertama, pekerjaan baru yang pertama, dan pekerjaan baru yang kedua. Jadi FM 12 ya. Nah, maka ini kita lihat di sini ya. Tadi kan masing-masing kan 5 ya. Pekerjaan
yang pertama itu 5, kedua juga 5. Maka gabungannya ya FM 1,2 itu artinya adalah kita akan cari frekuensi multiplier atau FM dengan F-nya itu adalah gabungan. Artinya di sini 10 ya. 5 dan 5 adalah 10 ya. Maka di sini F-nya adalah 10 ya. Kemudian tadi durasinya adalah 2 jam ya. Di sini 2 jam kurang dari 75. Maka 0,26 ya. Di sini angkanya adalah 0,26. Gitu ya kira-kira ya. 0,26. Oke. Betul ya, 0,26 ya. Oke. Kemudian dikurangi 1 per FM1 ya. FM1 tadi sudah kita dapatkan ya. FM1 nya ini. FM untuk nomor pekerjaan yang baru ya. Ini FM-nya kita langsung masukkan saja. Oke, ini adalah delta Fili 2 ya. Nah, untuk mendapatkan delta Fili 3 itu teman-teman harus menghitung yang ini. Ya, karena di sini nanti adalah FM 1,2,3. Artinya nanti FM-nya gabungan. Jadi nanti ini misalkan ini 5 berarti nanti ada ini ya, ada 15 ya, 15. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ini ya, menemukan case seperti ini yang F-nya itu sangat besar ya, 15 ke atas, ini kan angkanya kan jadi 0 ya. Misalkan ini 15 kan 0, angkanya 0, 0 dan sebagainya. Nah, 0 kalau misalkan kita masukkan ke rumus nanti hasilnya tidak terdefinisi. Maka boleh teman-teman tetap tulis saja tidak terdefinisi, kemudian nanti dijelaskan bahwa memang resikonya itu besar ya, resikonya besar karena kan F-nya kan sangat banyak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin menganalisis setiap variabel, nanti bisa teman-teman menganalisis per variabel ya, baik dari horizontalnya, dari vertikalnya, dari distance multipliernya, dari sudutnya, dari couplingnya bisa gitu ya. Oke. Nah, sementara ini untuk dua pekerjaan dulu ya. Sekarang kita hitung ya, CLI-nya ada berapa, skor CLI-nya berapa. CLI itu kan STLI ditambah dengan dengan delta Fili 2, delta Fili dan seterusnya ya. Maka di sini kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan saja, nanti kebetulan ini yang kita hitung baru 2 pekerjaan ya. Oke, kita jumlahkan maka hasilnya adalah 3,25 ya. 3,25. Ini adalah CLI ya, Composite Lifting Index untuk 2 pekerjaan ya. 2 pekerjaan. Kalau misalkan 5 pekerjaan ya tinggal nanti dilanjutkan saja, ini dilanjutkan, kemudian ini juga perhitungannya dilanjutkan sampai 5. Nanti hasilnya, kalau hasilnya ini pasti tidak terdefinisi ya, karena 2 pekerjaan saja sudah 3 lebih gitu ya. Nanti kalau misalkan ditambahkan dengan ini semuanya, ini kan pasti ya lebih dari 15 ya, maka hasilnya nanti pasti sangat beresiko ya. Ini untuk klasifikasinya ya, 3,25 jelas dia tinggi ya, tinggi lebih dari 3, lebih dari 3 itu tinggi ya, maka jelas pekerjaan ini sangat tidak layak ya, atau tidak direkomendasikan untuk dikerjakan secara manual ya, karena jadi terlalu lama. Bayangkan saja 1 menit itu ngangkat box seberat itu 5 kali gitu ya, 1 menit 5 kali, sedangkan pekerjaannya tadi 2 jam ya, sangat tidak layak gitu ya. Bisa menggunakan rekomendasinya bisa macam-macam teman ya, bisa kalau kita lihat dari, kalau idealnya ya kita ganti ya, yang semula manual itu kita ganti saja dengan mesin gitu ya, dengan forklift misalkan. Nah, tapi kita bisa memberikan rekomendasi dengan ini ya, dengan kita cari masing-masing variabelnya, bisa dari H-nya kita ini ya, kita horizontalnya kita perpendek, kemudian VM-nya ya, itu juga bisa kita lakukan perbaikan ya, VM-nya, kemudian DM-nya juga bisa ya, terkait dengan ukurannya ya, ukuran boxnya juga bisa, kemudian jenis boxnya itu kita kasih pegangan juga bisa, kopling sehingga koplingnya lebih bagus ya. Kalau AM-nya ini sudah bagus ya. Oke. Kalau kita lihat keseluruhan sih lebih ke frekuensi ya, lebih ke frekuensi, jadi jangan terlalu
banyak gitu ya frekuensinya. Kalau kita lihat di sini masalah utamanya sebenarnya frekuensi yang paling dominan di sini. Oke ya, itu kita sudah bisa menghitung composite lifting index ya. Sejauh ini sudah cukup kompleks ya. Kita nggak tahu nanti apakah ada apa namanya ilmu baru atau misalkan rumus baru yang kemudian bisa menjabarkan ya, atau tadi kan asumsinya kan tentunya masih ada ya, masih ada. Misalkan asumsi ini hanya bisa digunakan untuk mengangkat untuk dua tangan, itu asumsi yang masih melekat gitu ya. Nanti apakah ada rumus pengembangannya yang kemudian bisa apa namanya menghitung itu ya, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian juga ini mengangkat ya, kita belum ada case kalau misalkan itu mendorong atau menarik gitu ya. Nah itu kan asumsi-asumsi yang kedepannya mungkin nanti ilmuwan-ilmuwan akan coba ya meneliti untuk menemukan rumus baru ya. Sejauh ini untuk manual handling sampai pada saat ini ya composite lifting deck itu sudah paling advance gitu ya. Nanti kita nggak tahu nanti apakah ada perkembangan keilmuan apa tidak ya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman justru yang bisa ini apa namanya meneliti itu. Oke ya, itu tadi materi untuk revised NIOSH lifting index ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti teman-teman bisa mengikuti ini dan dicoba untuk case-case yang lain ya. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.